Dalam Battle Through the Heavens episode 185 kali ini, setelah urusan di Pulau Naga Timur pada dasarnya berhasil distabilkan, Xiaoyan pun bersiap meninggalkan wilayah tersebut dan kembali menuju benua tengah. Kekacauan besar baru saja berlalu. 3 Raja Naga memang telah dipukul mundur dalam kondisi luka berat. Namun Pulau Naga Timur tetap membutuhkan sosok kuat untuk berjaga. Namun, saat rencana keberangkatan itu terdengar oleh Xian, ia segera menyatakan keinginannya untuk ikut serta. Xiaoyan sempat ragu. Bagaimanapun juga, Pulau Naga Timur baru saja melewati perang besar. Meski 3 Raja Naga mengalami kekalahan telak, kekuatan yang tersisa masih bisa menimbulkan ancaman jika tidak diawasi. Xian pun menjelaskan dengan nada tegas namun tenang. Luka 3 Raja Naga sangat parah, terutama Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan. Keduanya hampir menjadi orang cacat, mustahil membangkitkan kekuatan dalam waktu singkat. Urusan pulau bisa diserahkan sepenuhnya kepada para tetua klan. Lebih dari itu, Xian menegaskan bahwa ia ingin membalas budi Xiaoyan atas bantuan luar biasa yang telah ia berikan. Ia berharap dapat membantunya merebut api iblis teratai murni. Melihat sikap Xian yang begitu teguh, Xiaoyan akhirnya tidak lagi menolak. Ia tahu betul bahwa Balai Jiwa pasti akan turun tangan saat perebutan api iblis teratai murni terjadi. Dengan satu ahli Daosheng bintang 4 ikut bersamanya, peluang keselamatan jelas meningkat. Keputusan pun diambil. Mereka akan berangkat segera. Xiaoyan langsung merobek ruang dan membuka lorong spasial, memimpin rombongan meninggalkan Pulau Naga Timur. Xian dengan cepat mengatur segala urusan pulau. Lalu di bawah tatapan pasrah tetua agung, ia melangkah masuk ke lorong ruang tersebut. Begitu meninggalkan pulau, aura Xian berubah drastis. Wibawa Kaisar Naga seolah menghilang, berganti dengan kepribadian ceria dan lincah seperti dahulu. Tak lama kemudian, rombongan Xiaoyan tiba di langit benua tengah. Dari atas, mereka melihat banyak kota di bawah tampak rusak parah. Jelas pernah dilanda pertempuran sengit. Hati Xiaoyan langsung waspada. Tampaknya, aliansi tidak menjalani masa yang tenang selama ini. Mereka segera menuju pavilion bintang jatuh. Di aula utama, Yao Lao, leluhur api awan, tetua agung Menara Pil, serta para petinggi aliansi lainnya tengah berkumpul. Wajah-wajah mereka tampak berat dan serius. Yao Lao pun menjelaskan situasinya. Dalam waktu singkat, hampir separuh kota penting di bawah naungan aliansi telah diserang. Di permukaan, serangan itu tampak dilakukan oleh berbagai kekuatan berbeda. Namun, di balik layar, semuanya digerakkan oleh para ahli Balai Jiwa. Menara Pil juga mengirim kabar buruk. Banyak alkemis yang diserang dan menghilang tanpa jejak. Metode Balai Jiwa kian brutal, membuat sejumlah kekuatan netral yang semula berniat bergabung dengan aliansi menjadi ragu. Reputasi aliansi pun ikut terdampak. Yao Lao mengajukan sebuah usulan berani. Aliansi tidak bisa terus bertahan secara pasif. Sudah saatnya melakukan serangan balik dengan menghancurkan cabang-cabang Balai Jiwa. Ucapan itu membuat banyak orang terkejut. Balai Jiwa dikenal kejam dan misterius. Selama bertahun-tahun, hampir tak ada yang berani menantang cabang mereka secara langsung. Namun Yao Lao menganalisis dengan tenang. Kekuatan utama Balai Jiwa terpusat di markas besar. Pertahanan cabang-cabang mereka tidak sepenuhnya mustahil ditembus. Selama kekuatan dikonsentrasikan, peluang keberhasilan tetap ada. Di saat itulah, Xiaoyan membawa Xian dan rombongannya memasuki aula. Kepulangan Xiaoyan disambut kegembiraan. Leluhur api awan dan tetua agung Menara Pil langsung menyadari perubahan aura Xiaoyan. Kekuatannya kini telah menembus Daosheng bintang 2. Namun yang benar-benar mengguncang mereka adalah sosok Xian di sampingnya. Meski Yao Lao masih berada di tingkat setengah Daosheng tingkat tinggi, kekuatan jiwanya sangat tajam. Ia langsung menyadari bahwa wanita berambut ungu itu memiliki kekuatan yang dalam dan tak terukur. Setelah diperkenalkan oleh Xiaoyan, barulah semua orang tahu identitas sebenarnya Xian. Ia adalah Kaisar Naga dari klan Naga Kuno Taishu. Status tersebut cukup untuk disejajarkan dengan pemimpin klan kuno atau klan jiwa. Aula pun diliputi keterkejutan. Menariknya, Xian bersikap sangat sopan kepada Yao Lao, tanpa sedikit pun kesan angkuh sebagai Kaisar Naga.
Xiaoyan lalu melanjutkan pembicaraan, menyatakan dukungannya terhadap rencana serangan balik dan menanyakan apakah target telah ditentukan. Yao Lao pun menjelaskan, Balai Jiwa memiliki banyak cabang di benua tengah. Di antaranya, terdapat 24 cabang penting yang disebut Balai Disha. Sementara yang lebih krusial adalah Balai Tiangang. Balai Tiangang terbagi menjadi 3, Balai Langit, Balai Bumi, dan Balai Manusia. Balai Langit adalah markas utama dengan lokasi yang tidak diketahui. Balai Bumi dipimpin oleh wakil kepala balai, sedangkan Balai Manusia berada di bawah kendali Da Tianzun dan Er Tianzun. Target mereka kali ini adalah Balai Manusia. Xiaoyan segera menilai kekuatan musuh. San Tianzun telah gugur. Er Tianzun, tulang jiwa suci, adalah setengah dousheng tingkat tinggi. Sementara Da Tianzun memang kuat, namun Xiaoyan kini yakin mampu menghadapinya. Ia pun memutuskan untuk memimpin langsung penghancuran Balai Manusia, sementara leluhur api awan dan yang lainnya tetap berjaga di aliansi untuk mencegah serangan mendadak Balai Jiwa. Yao Lao menyatakan akan ikut serta karena memahami jalur menuju lokasi tersebut. Dengan Ziyan, seorang dousheng bintang 4, bahkan jika mereka bertemu kepala Balai Jiwa, masih ada peluang besar untuk bertahan. Rencana pun ditetapkan. Mereka akan beristirahat selama 2 hari sebelum berangkat. Dalam masa itu, Xiaoyan bertemu kembali dengan putrinya, Xiao Xiao. Gadis kecil itu kini mampu mengendalikan energi besar dalam tubuhnya dengan stabil. Kekuatannya setara seorang Douzong, dan ia menunjukkan minat luar biasa pada seni alkimia. Xiaoyan merasa bangga sekaligus terharu. Ia menyerahkan sebotol esensi darah Yao Sheng kepada Yao Lao. Energi di dalamnya sangat melimpah dan cukup untuk membantu Yao Lao menembus dousheng bintang 1. Meski sempat menolak, Yao Lao akhirnya menerimanya. Hari-hari berikutnya, Xiaoyan menemani Xiao Xiao, membimbingnya berlatih, menikmati momen hangat sebagai ayah dan anak. Sementara itu, Yao Lao menjalani pengasingan. Setelah berhasil memurnikan esensi darah tersebut, ia resmi melangkah ke dousheng bintang 1. Sehari setelah Yao Lao keluar dari pengasingan, Xiaoyan, Xiao Lao, Ziyan, Xiao Yixian, dan para inti kekuatan lainnya diam-diam meninggalkan Paviliun Bintang Jatuh. Serangan balik pertama aliansi terhadap Balai Jiwa resmi dimulai. Tujuan mereka adalah pegunungan pemakaman mayat di wilayah barat daya benua tengah. Yao Lao menuju ke arah kehampaan ruang dan memberitahu Xiaoyan bahwa Balai Manusia tersembunyi di sana. Area tersebut dilengkapi formasi peringatan. Begitu ada penyusup, keberadaan mereka akan langsung terdeteksi. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Ziyan. Ziyan tersenyum tipis. Ia telah mengerti apa yang harus dilakukan. Ziyan mengangkat tangannya perlahan. Dengan satu ayunan ringan, kekuatan ruang yang jauh lebih dahsyat langsung menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, sebuah kubah tak kasat mata raksasa terbentuk, menutup rapat seluruh wilayah tempat Balai Manusia Balai Jiwa berada. Ruang di dalamnya sepenuhnya terisolasi. Tak satupun gelombang energi atau suara mampu lolos keluar. Segala yang terjadi di dalam kubah itu kini telah terputus dari dunia luar. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Wajahnya dingin. Sorot matanya tajam dan penuh tekad. Dengan suara singkat, namun syarat niat membunuh, ia mengeluarkan satu perintah sederhana. Tidak perlu ada yang dibiarkan hidup. Bagi Balai Jiwa, dendam yang tertunda lebih dari 10 tahun itu akhirnya resmi dimulai. Mereka menembus lapisan penghalang ruang yang terdistorsi. Di baliknya, terbentang pemandangan yang sama sekali berbeda. Tanah hitam pekat membentang sejauh mata memandang. Tulang-tulang putih yang patah berserakan di permukaan, memancarkan aura kematian yang mencekam. Di pusat wilayah itu berdiri sebuah istana hitam raksasa, merunduk seperti binatang buas purba yang tengah tertidur. Dari dalam istana, menjulur rantai-rantai hitam raksasa, satu demi satu. Pada setiap rantai, berpilin kabut hitam berbentuk manusia. Seluruh ruang dipenuhi kesunyian mutlak, sunyi yang membuat siapapun merinding hingga ke tulang. Namun ketenangan mengerikan itu segera pecah. Belasan kabut hitam bangkit dari rantai, berubah menjadi sosok manusia berwajah dingin. Mereka bersiap meninggalkan Balai Manusia untuk menjalankan misi pengumpulan jiwa,
sekaligus merencanakan pembantaian di beberapa kota milik kekuatan musuh. Akan tetapi, saat mereka baru saja berubah menjadi cahaya hitam dan melesat menuju penghalang ruang, ruang di sekitar mereka mendadak membeku. Detik berikutnya, ruang itu runtuh dan terlipat ke dalam. Belasan orang itu bahkan tak sempat mengeluarkan jeritan sebelum tubuh dan jiwa mereka dihancurkan oleh kekuatan ruang yang mengerikan, lenyap tanpa sisa. Sesaat kemudian, penghalang ruang terkoyak. Xiaoyan dan rombongannya melangkah masuk. Kedatangan mereka langsung memicu formasi peringatan. Suara lolongan tajam dan menyeramkan menggema dari dalam istana hitam. Seluruh kabut hitam di rantai-rantai menoleh serentak, memancarkan niat jahat yang pekat. Tanpa banyak bicara, sosok-sosok itu berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu seperti gelombang pasang, buas dan mematikan. Menghadapi serbuan tersebut, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan lautan api panas membara. Setiap bayangan hitam yang mendekat langsung terbakar habis, lenyap menjadi abu dalam sekejap. Mereka yang berada di belakang akhirnya berhenti, wajah dipenuhi keterkejutan. Baru sekarang mereka menyadari, orang yang datang kali ini adalah bencana hidup. Berani-beraninya kalian membuat keributan di balai jiwa. Teriakan penuh amarah meledak dari dalam istana. Belasan sosok melesat keluar. Mereka adalah para Tianzun balai jiwa. Mata mereka dingin dan kejam saat menatap Xiaoyan dan rombongannya. Xiaoyan tertawa lepas. Ia langsung berteriak ke arah istana, menyuruh tua bangka tulang jiwa keluar dan berhenti mengirim orang-orang kecil untuk mati sia-sia. Di tengah tawanya, ia melangkah satu kali ke depan, melampaui lautan api dan muncul di udara. Tangannya terangkat, lalu digenggam ringan. Seketika itu juga, ruang di sekitar belasan Tianzun membeku dan tertekan hebat. Tubuh mereka, bersama jiwa mereka, meledak dan hancur total di bawah tekanan tersebut. Tanpa perlawanan, tanpa peluang hidup. Inilah penindasan mutlak seorang Dou Sheng terhadap Dou Zun. Namun tiba-tiba, Xiaoyan mengeluarkan suara heran kecil. Di tengah ruang yang runtuh, masih ada satu sosok yang bertahan. Di sekeliling tubuhnya, berkobar api biru laut yang familiar. Xiaoyan langsung mengenalinya. Itu adalah api hati laut. Matanya menyipit. Sosok itu adalah Mu Gu Lauren, musuh lama yang berulang kali menghalanginya dan mencoba merebut api surgawi di masa lalu. Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dengan satu tarikan, Mu Gu Lauren terseret ke hadapannya. Di saat itu, hati Mu Gu Lauren dipenuhi ketakutan tak terhingga. Ia memang mendengar bahwa kekuatan Xiaoyan melonjak drastis. Namun ia tak pernah membayangkan. Dalam hitungan tahun, Xiaoyan telah melangkah ke tingkat Dou Sheng legendaris. Suaranya gemetar. Xiaoyan tak membuang waktu berbicara. Ia menyatakan bahwa api hati laut berada di tangan Mu Gu hanyalah pemborosan. Hari ini, karena mereka bertemu, api itu harus kembali ke pemilik yang sebenarnya. Telapak tangannya ditekan ke puncak kepala Mu Gu Lauren. Daya serap mengerikan meledak, memaksa api hati laut keluar dari tubuhnya. Xiaoyan, kau cari mati. Raungan marah kembali terdengar. Sebuah bayangan hitam menerjang, membawa rantai hitam sepanjang ratusan zang, menusuk seperti naga beracun. Yang menyerang adalah tulang jiwa suci. Namun Xiaoyan hanya menjentikkan jarinya. Ledakan suara kecil terdengar, dan rantai yang tampak mengerikan itu langsung terpental jauh. Di saat yang sama, Xiaoyan menarik tangannya dengan kuat. Api hati laut biru itu tercabut paksa dari tubuh Mu Gu Lauren. Aura Mu Gu Lauren langsung runtuh. Dalam keputusasaan, ia mencoba meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan hanya mengibaskan lengan bajunya dengan dingin. Angin dahsyat menyapu, menghancurkan tubuh dan jiwanya menjadi kabut darah. Bahkan hak untuk bunuh diri pun dirampas darinya. Musuh lama yang dahulu merepotkan, kini bahkan tak layak disebut ancaman. Xiaoyan menatap api hati laut yang menari di tangannya, lalu menelannya. Dengan kekuatannya sekarang, satu api surgawi tak lagi cukup untuk menaikkan tingkat kultivasinya secara signifikan. Namun teratai api murka Buddha, miliknya membutuhkan fusi banyak api surgawi. Api pengganti yang ia gunakan sebelumnya hanyalah tiruan. Kini, dengan api hati laut asli,
ia akhirnya bisa menampilkan wujud sempurna teratai api penghancur 5 warna. Xiaoyan, hari ini, tempat ini akan menjadi makammu. Di udara, sosok tulang jiwa suci muncul sepenuhnya. Xiaoyan mengangkat kepala dan tersenyum tenang. Ia menyatakan bahwa hari ini, balai jiwa akan dibasuh darah. Dengan Xian mengacaukan fluktuasi ruang, sekalipun balai jiwa memiliki giok ruang untuk memanggil bala bantuan dari klan jiwa, semua itu tak akan berfungsi. Mendengar hal itu, ekspresi tulang jiwa suci langsung berubah, dan tulang jiwa suci yang mendengar ucapan Xiaoyan langsung murka hingga tertawa dingin. Selama bertahun-tahun, Xiaoyan adalah orang pertama yang berani secara terang-terangan mengatakan akan membasuh balai jiwa dengan darah. Namun Xiaoyan sama sekali tidak memedulikannya. Tatapannya beralih lurus ke arah istana hitam raksasa. Dengan nada datar, tenang, namun tak terbantahkan, ia berbicara ke kedalaman istana. Da Tianzun yang bersembunyi di dalam sana, keluarlah. Hari ini tempat ini pasti akan dibersihkan dengan darah. Begitu kata-kata itu jatuh. Dari kedalaman istana, terdengar dengusan dingin yang menusuk tulang. Sebuah suara tua mencibir, menegur Xiaoyan karena terlalu sombong, mengira bahwa hanya dengan melangkah ke tingkat Dosheng, ia bisa bertindak sesuka hati. Bersamaan dengan suara itu, kabut hitam pekat meledak keluar dari istana. Dari dalamnya, muncul sosok tua bertubuh kurus kering, bagaikan kerangka hidup. Rongga matanya berkedip dengan api arwah. Aura kematian yang kuat menyelimuti tubuhnya saat ia melangkah maju perlahan. Xiaoyan menatapnya tenang. Ia langsung menyebut identitas orang itu. Da Tianzun Balai Jiwa. Da Tianzun mengangkat kepalanya. Suaranya serak dan dingin. Ia mengaku tak menyangka Xiaoyan berani mengantar kematiannya sendiri. Jika sudah mencari mati, maka hari ini nyawanya akan dipanen di sini. Pikiran Xiaoyan seketika terlempar ke masa lalu. Saat ia membunuh tulang jiwa suci, justru orang inilah yang diam-diam turun tangan menyelamatkannya. Andai saat itu Da Tianzun muncul sepenuhnya, hasilnya mungkin tak dapat diprediksi. Namun sekarang, segalanya telah berubah total. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa Da Tianzun berada di Dosheng bintang 2 tahap menengah, sedikit lebih kuat darinya. Akan tetapi, selisih itu bukan sesuatu yang tak bisa dijembatani. Di samping, tulang jiwa suci menatap dengan sorot buas. Ia mendesak Da Tianzun segera bertindak, membunuh Xiaoyan dan mencabut jiwanya. Bersumpah akan membalas dendam setimpal. Namun, begitu kata-katanya terucap, ruang di hadapannya mendadak beriak. Sosok Yao Lao perlahan muncul, wajah tulang jiwa suci langsung menggelap. Keterkejutan melintas jelas di matanya. Yao Lao telah menembus tingkat Dosheng. Yao Lao tersenyum dingin. Ia mengatakan bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk menagih hutang lama. Tulang jiwa suci memaksakan ketenangan. Ia membual bahwa dirinya hanya tinggal selangkah lagi menuju Dosheng dan tidak takut. Terlebih lagi, ini adalah wilayah balai jiwa, tempat di mana ia bisa memperoleh penguatan. Kedua telapak tangannya menekan ke bawah. Kabut hitam tak berujung meledak keluar dari tubuhnya. Rantai-rantai raksasa di istana ikut bergetar, menyemburkan kabut hitam tambahan yang terus menyatu ke dalam tubuhnya. Ia tampak seperti iblis yang turun ke dunia, meraung bahwa sebelumnya ia bisa menangkap Yao Chen, dan kali ini pun ia akan mengurungnya kembali. Yao Lao sama sekali tak gentar. Douqi agung meledak dari tubuhnya, dan ia langsung menyambut tulang jiwa suci dalam pertempuran sengit. Di sisi lain, Xiaoyan melirik para ahli balai jiwa yang masih mengintai. Ia menoleh ke arah Xiao Yixian, Qing Lin, dan yang lainnya, tersenyum santai, memberi isyarat agar para pion sisanya diserahkan kepada mereka. Da Tianzun tak berkata lagi. Segel tangan berubah di balik lengan bajunya. Sekejap kemudian, duri-duri tulang putih tajam muncul dari ruang di sekitar Xiaoyan, menusuk dari segala arah. Xiaoyan mengibaskan lengan jubahnya. Api panas menyembur keluar, melelehkan seluruh duri tulang dalam sekejap. Tebasan pemusnah langit Raja Tulang. Da Tianzun berteriak dingin. Sebuah pedang tulang raksasa sepanjang ratusan zang merobek kehampaan,
membelah udara, dan menghantam Xiaoyan dari atas. Dalam angin pedangnya terkandung gelombang serangan jiwa yang licik. Serangan jiwa? Xiaoyan sedikit terkejut, namun tetap tenang. Ia melayangkan satu pukulan datar. Kekuatan jiwa tak kasat mata meledak di udara dan menghancurkan gelombang serangan jiwa itu sepenuhnya. Da Tianzun muncul di bawah pedang tulang, berubah menjadi tangan hitam raksasa yang mencengkeram gagangnya. Kabut hitam dari tubuhnya menjelma menjadi jiwa-jiwa melolong, terus menyatu ke dalam pedang. Permukaan pedang tulang yang pucat mulai dipenuhi urat merah darah. Tebasan pemusnah jiwa. Dengan wajah serius, Da Tianzun mengayunkan pedang. Ruang runtuh. Tebasan itu mengukir jurang sedalam ratusan zang di tanah. Xiaoyan merasakan bahaya nyata. Segel tangannya berubah cepat. Di hadapannya muncul 5 nyala api dengan warna berbeda, membentuk formasi api misterius. Metode api terpisah 5 roda. Roda api raksasa berputar, seperti cakram kematian yang menutupi langit, melesat menghantam pedang tulang berdarah. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang ruang tertutup itu. Badai energi kehancuran mengamuk liar. Bahkan istana hitam raksasa tak mampu menahannya dan runtuh dengan paksa. Setelah lama, badai energi akhirnya mereda. Roda api raksasa terhempas mundur lalu menghilang. Pedang tulang pun terpental, menghancurkan sebuah gunung. Dalam pertarungan ini, Xiaoyan dan Da Tianzun imbang. Xiaoyan menarik kembali api surgawi, meningkatkan kewaspadaan terhadap pedang tulang itu. Ia merasakan kekuatan licik yang bisa langsung melukai jiwa. Di sisi lain, wajah Da Tianzun makin muram. Ia tak menyangka Xiaoyan berkembang secepat ini, bahkan mencoba membujuknya bergabung. Jawaban Xiaoyan hanyalah senyum dingin yang aneh. Antara dirinya dan balai jiwa, hanya ada permusuhan hidup dan mati. Da Tianzun murka, mengancam bahwa klan jiwa bisa memusnahkan Xiaoyan kapan saja. Xiaoyan tak menanggapi. Ia hanya berkata satu kalimat, "Aku akan menyelesaikanmu terlebih dahulu." Da Tianzun tertawa aneh. Tubuhnya menyatu dengan pedang tulang, mencapai tingkat penyatuan manusia dan pedang. Ia menyatakan bahwa ini adalah hasil kultivasi ratusan tahun, dan hari ini Xiaoyan akan menjadi korban pertama. Wajah Da Tianzun muncul di bilah pedang. Urat darah menjalar, tampak mengerikan. Pedang itu menghilang seketika. Kecepatannya luar biasa. Xiaoyan mundur refleks, mata pedang nyaris menyentuh kepalanya. Detik berikutnya, bayangan pedang tak terhitung jumlahnya menghujani ruang, mengunci Xiaoyan sepenuhnya. Xiaoyan memasang pertahanan rapat dengan teknik penguasa penggaris. Namun kecepatan Da Tianzun terlalu mengerikan. Akhirnya, satu tebasan menembus pertahanan dan menghantam bahu Xiaoyan. Untungnya, baju zirah kuno naga dan Phoenix menahannya. Meski demikian, Xiaoyan tetap terlempar mundur. Darah mengalir di bahunya. Da Tianzun tertawa mengejek, mencibir bahwa kecepatan Xiaoyan terlalu lambat. Xiaoyan tidak membalas ejekan itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Segel tangan rumit terbentuk. Kekuatan jiwa yang tak terbatas meledak keluar, membentuk bayangan raksasa di belakangnya. Amarah Sungai Kuning. Bayangan itu membuka mulutnya. Gelombang kejut jiwa yang tak terlihat menyapu seperti badai. Para ahli balai jiwa langsung musnah tanpa jeritan. Bahkan Da Tianzun yang menyatu dengan pedang pun terpental keras, terlempar keluar dari pedang sambil memuntahkan darah. Saat Xiaoyan hendak mengakhiri, dari reruntuhan istana, aura yang jauh lebih kuat meledak. Ruang terdistorsi. Sosok berbalut kabut hitam muncul, wakil kepala balai jiwa. Ia mengancam dengan menyebut nyawa Xiaozan, ayah Xiaoyan. Namun Xiaoyan sama sekali tidak goyah. Bahkan di hadapannya, ia meluncurkan api untuk menghabisi Da Tianzun. Wakil kepala balai jiwa murka. Ia menahan api dan melepaskan 5 rantai hitam raksasa, menampilkan kekuatan Daosheng bintang 3 tahap akhir. Namun, ruang di samping Xiaoyan bergejolak. Ziyan muncul. Arus ruang menghancurkan seluruh rantai. Ziyan mencibir, menyatakan balai jiwa tak seberapa, dan bahwa wakil kepala itu datang mencari kematian. Wakil kepala terkejut dan marah. Ia menyadari Ziyan adalah Daosheng bintang 4.
Saat itu, Xiaoyan telah mencengkeram Datianzun yang sekarat. Saat Datianzun mencoba meledakkan diri, Xiaoyan menghancurkan tubuhnya.